kan my parents divorced, so I lived with my mom. When I was 14 tuh my mom passed away. Terus aku cuma tinggal sama mbak dan supir aku. Yang itu tuh yang ada dari mami aku cuma mereka. This is the first time aku pacarin orang yang jauh lebih dewasa. Beda berapa? 6 tahun. Okay. 6 tahun. Let's welcome ada Regina Phoenix. Hi Cegin, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Senang banget bisa ketemu lagi ya. Iya, terakhir kita ketemu lama banget ya. Kayaknya pas aku SMA ya. Iya. 2016. Karena kita tuh SMA-nya, jadi kita sama-sama anak penabur. Cuman aku SMAK 1, Cegin ini SMAK 2. Gedungnya nempel. Gedungnya nempel sebelah. Jadi kita suka say hi kalau ketemu. Gitu saling kenal. Ya udah lama banget gak ketemu dan maksudnya pas kuliah juga emang kepisah juga ya. Jadi cuma di Melbourne kan. Cuman lihat-lihat lewat sosmed doang dan maksudnya seneng banget karena aku tuh tahu Cegin dari dulu emang udah seneng dance. Ya kan? Nah, aku tahu kamu lah siapa. Dari dulu udah seneng nyanyi juga ya. Tapi by the way, Ci, ini aku lumayan penasaran dari aku dulu ya. Kan dulu udah zaman sosmed juga. Dan emang dari dulu namanya udah Regina Phoenix nih. Phoenix ini dari mana sih namanya? Jadi orang-orang mikirnya itu stage name kan? Iya. Jadi nama Phoenix tuh kan aku lahir di tahun naga, 2000 kan. Nah, jadi oma aku tuh kan Chinese dia ya. Dia mikir binatang mitologi apa yang mirip sama naga gitu, tapi untuk ceweknya. Terus dia mikir, oh burung phoenix kali ya. Jadi dia ngasih nama aku Phoenix. Jadi oma aku yang ngasih nama. Jadi itu bener-bener real name. Real name. Iya, dia keren banget ya, berarti ya. Orang-orang ngiranya palsu soalnya. Iya, saya tuh kayak bener-bener nama yang apa ya, nama artis gitu, kayak nama stage name gitu. Orang luar gitu ya. Iya. Cuma oke deh, ini ngomongin soal dance-nya ya. Karena kan sering banget mungkin teman-teman di sini pada tahu Regina ini dari dance di TikTok, terus dance Blackpink ya, terutama ya Blackpink Korea gitu. Nah, kalau boleh tahu dari kapan sih udah mulai belajar dance dan suka ngedance? Aku dari belajar ngedance tuh jadi waktu TK sama mami aku tuh udah disuruh perform ngedance gitu. Dan abis itu SD sampai SMA tuh ikutan ekstrakurikuler dance. Dan ya udah ikutan club dance, latihan-latihan terus udah gitu aja. Oh berarti dari kecil banget udah dance. Iya. Kayaknya emang udah, aku tuh anaknya nggak bisa diem gitu kalau denger musik. Jadi joget terus gitu. Kenapa yang bikin suka dance? Aku ngerasa kalau ngedance tuh bisa express my feelings, dimana kayak kalau misalnya sad, ngedance tuh jadi ke distract. Terus gimana ya? Aku anaknya nggak bisa diem, jadi kayak pengen dance macet gitu ya. Kalau genre dance yang paling disukain genre apa? Ada macam-macam kan dance aku. Iya, ada hip hop, modern dance gitu. Cuman aku so far sekarang lebih ke modern dance. Hip hop juga oke aja. Ya mostly yang kayak gitu sih, yang lebih dance bebas gitu. Bebas ya. Cuman yang paling challenging selama dance apa? Aku pernah belajar popping, locking gitu-gitu susah banget sih, karena itu harus ngutarain si otot dan ketahanan tubuhnya gitu loh. Oh, kalau misalnya nari yang kayak tradisional gitu bisa nggak? Nah, dulu aku waktu SMP, SMA juga pernah ikutan tradisional, pernah ikutan lomba juga. Karena waktu SMP, dulu aku SMP ke-5, itu tuh anaknya kayak tradisional banget lah, ada gamelan, nari tradisional segala macam, tapi cuma sementara aja so far. Karena di situ ada gurunya, terus lumayan suka, cuma lebih susah sih. Susah ya? Ya susah. Malah mungkin lebih karena terbiasa di hip hop dan modern dance, jadi lebih biasa di sana. Cuman ini aku sempet nonton juga, kemarin sempet dance bareng sama Kak Kiki Saputri ya, di Stand Up Fest. Itu gimana sih ceritanya bisa dance? Jadi aku kan kenal Kak Kiki udah lama, dari waktu itu syuting Imperfect series ya. Terus dia tuh lagi mau ada acara besar nih yang kemarin. Dia bilang, dia kan pernah dihujat gara-gara Blackpink tuh. Katanya, aku nggak mau gini terus katanya. Please kamu ajarin aku dari nol. Itu dari 3 bulan yang lalu. Jadi dia minta aku ajarin dari bulan Juni. Pokoknya selama 3 bulan dia minta diajarin. Aku pengen ngeluarin yang terbaik katanya. Ya udah, akhirnya kita latihan dan surprisingly si Kak Kiki tuh jago banget. Menurut aku kayak untuk first timer dia lentur lumayan dan ingetnya cepet gitu. Jadi pas ngajarin dia tuh enak gitu. Terus ya udah, ini kita mau ada di big event segala macam. Ya udah kita latihan Blackpink ya. Aku harus nunjukin yang terbaik katanya. Ya udah, akhirnya aku ngajarin dia, kita perform. Terus
yang kagetnya penontonnya banyak banget. Terus apa orang-orang yang tepuk tangan juga pas orang-orang kaget ya, nggak expect dia ngedance. Terus ada aku muncul sama teman-teman aku, jadi kayak wah ini Blackpink gitu. Terus orang-orang jadi kayak pada tepuk tangan, teriak, pada berdiri. Terus aku merinding banget sih, karena itu one of my biggest stage performance gitu loh. Gimana perasaannya pas kayak perform di stage sebesar itu? Jujur, ini kan ada ini dulu, check sound dulu ya. Itu deg-degan banget karena ngeliat stage-nya gila banget. Ini bakal sepenuh apa, jadi makin nervous kan. Cuman pas perform ya kita bawa have fun, bawa enjoy. Akhirnya we did it dan nggak ada salah gitu. Dan Kak Kiki juga enjoy aja kelihatannya. Gitu. Jadi enjoy aja ya. Harus. Cuman kalau misalnya tarik balik nih dari perform kan udah banyak dari stage yang mungkin sama Kak Kiki kemarin, terus ada perform yang lain. Perform mana yang paling memorable dan paling disukai deh? So far kemarin aku baru ngedance untuk Weird Genius di Scream or Dance. Iya. Terus itu juga gede banget kan sih. Acara Halloween yang maksudnya one of the biggest event banget. Gitu kan. Terus si stage-nya juga gede dan penontonnya tuh kayak millions of people gitu in front of me. Terus deg-degan juga, tapi itu memorable banget karena seru banget ya pokoknya. Lebih ramai karena berlapan kita ngedance-nya. Jadi lebih sama-sama support satu sama lain. Terus ada Kak Arabnya, Weird Genius segala macam. Jadi kayak seru gitu. Selalu jadi pertanyaan kalau dance ya. Karena kalau nyanyi kan misalnya takut fals misalnya, takut pitchy, takut gak nyampe, gini-gini, takut salah lirik dan lain-lain. Kalau dance tuh yang paling ditakutin kalau perform apa sih? Yang pertama, kalau pakai outfit yang bajunya susah. Jadi kalau misalnya ngedance banyak gerak, terus jatuh atau kebuka kan risky banget ya. Terus salah dance, salah gerakan misalnya yang benar-benar kontras banget, misalnya harusnya ke kiri, terus aku ke kanan, jadi kan kelihatan banget. Kecuali aku di tengah. Terus apa ya? Paling sama takut keseleo sih. Aku pernah waktu itu ngedance keseleo, jadi agak jatuh gitu. Jadi kayak gimana nih gue? Gimana ya? Ya udah akhirnya aku coba play it cool. Play it cool aja. Ya udah. Tapi the show must go on. Basic apa yang harus dipelajarin dari dance sebenarnya? Kalau dari dance tuh lebih kayak hip hop, terus kelenturan badan juga. Kalau misalnya udah ada basic hip hop dan basic modern dance lah ya. Lebih kita udah tahu ritmenya, terus si lagu-lagu ritmenya tuh harus sesuai gitu ketukannya. Karena kalau misalnya ada offbeat atau nggak sesuai, jadinya ini masuk mana nih, kayak salah gitu. Oh, I see. Tapi do you have any tips to stay kayak professional on stage? You have to be fake. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? Jadi misalnya kamu kayak kelihatan deg-degan atau misalnya salah, ya kayak gitu, play it cool. Kayak harus fake aja untuk kayak, oh ini gue enjoy nih sebenarnya, walaupun sebenarnya tertekan gitu, kayak aduh kayaknya gue salah gerakan lagi tadi segala macam gitu. Ya harus pinter-pinter ya. Terus pinter mainin facial expression aja biar orang tuh nggak kelihatan kayak panik lu gitu. Kok mikir banget kelihatan ya. Senyum, have fun, bawa enjoy. Oh, I see. Planning mau bikin kelas dance nggak sih? Dulu aku sempet sekali. Terus seru sih. Cuman sekarang lagi agak padat juga, jadi kayak belum ada. Cuman mungkin bakal kali ya Jakarta atau di Bandung. Karena kalau buka aku mau ikut sih. Private class ya. Aku mau ikut sih, karena aku mau belajar. Kebetulan soalnya apa ya, aku rasa dance, nyanyi, terus semua yang kayak stage performance tuh saling beriringan ya. Jadi makanya ya make sense juga kenapa maksudnya banyak banget singer atau mungkin dancer yang dari singing ke dancing juga, dancing jadi ke singing juga. Karena jadi lebih kreatif gitu ya. Ada nggak kayak dancer yang jadi role model? Siapa lagi kalau bukan Lisa Blackpink? Kamu tahu kan? Tahu. Dia dance-nya immaculate banget, kayak bersih, terus kayak gerakannya tuh kekontrol semuanya, tenaganya segala macam, dan such kayak inspiratif banget. Maksudnya bersih itu gimana tuh? Bersih tuh jadi kayak misalnya gerakan harusnya tuh gini, misalnya gini. Nah kadang tuh orang ada yang ngedance cuman kayak gini. Nah kalau bersih tuh maksudnya kayak bener-bener kayak kelihatan gerakannya tuh bulat gitu, kayak gitu. Jadi bener-bener kelihatan tujuannya tuh gerakannya kemana. Bener-bener gitu. Lisa gitu ya. Dari Blackpink nih, tiap member menurut Cici nih, kayak maksudnya dance-nya beda-beda apa gimana? Menurut aku mereka punya warna masing-masing. Kayak Lisa tuh kan main dancer, jadi dia emang kelihatan yang paling gerakannya yang paling bulat lah kelihatan. Terus powernya paling bagus dan
selalu all out, dan kadang kalau yang lain tuh kadang ada turunnya, naiknya gitu. Cuman mereka semua punya warna masing-masing. Kayak kalau Rose kan estetik banget tuh gerakannya. Jisoo juga kayak Jennie juga yang seksi, Jisoo yang cute-cute kayak gitu sih. Jadi punya ininya masing-masing ya. Masing-masing. Jadi bisa dibilang kalau orang belajar dance juga bakal ada warna. Iya, benar banget. I see. Kalau Cici sendiri warnanya apa nih? Kalau aku lebih suka lady style. Gimana tuh maksudnya? Lady style tuh lebih kayak gerakan yang cewek aja gitu, yang kayak lebih body sway. Gitu kan. Kalau misalnya hip hop tuh yang kayak wah gini, yang kayak tomboy gitu kan. Kalau lady style tuh yang ya body sway, body wave gitu-gitu. Lebih cewek banget. Iya, lebih cewek. I see. Oke, aku jadi pengen belajar sih jujur. Boleh nggak sekarang ajarin aku dikit aja. Boleh. Apa yang nih? Gampang dulu. Apa ya? Blackpink. Yang boleh? Dulu aja kayak. Boleh. Hit you with that. 1, 2. Duru. Ini ya. Nah, benar ke sana. Kanan, kiri, putar. Terus gini. Ya. Ha. Gini. 1. Nah. Oke. Depan. Blackpink. Nah, gitu aja. Tapi itu kan tangan, kalau badan susah. Tapi sekali lagi ya. Hit you with that do. Oke. Gini. Oh yeah. Terus hit you with that do. Oke. Yeay. Bisa tuh cepet banget ngomongnya. Oke. Selain dance, berarti Cici juga suka nyanyi nih, bener gak sih? Benar, suka nyanyi. Cuman aku nggak sepede ngedance gitu. Kalau ngedance kayak lebih bebas. Iya. Gak kayak yang satu ini. Aduh. Tapi emang kalau misalnya nyanyi nih, paling suka genre apa? Apa ya? Mungkin yang kayak ke K-pop gitu. Ya, lebih kayak gitu sih. Paling suka tapi K-pop girl group apa? Blackpink ya, tetap ya. Blackpink. Dari nyanyinya, dari nge-rapnya juga aku suka. Sebenarnya aku nggak bisa nge-rap dan ya susah lah ya untuk nge-rap cepet gitu ya. Cuman dari Blackpink aku belajar banyak gitu. Iya. Ini keren nih, gue harus belajar kayak gitu. I see. Katanya baru juga debut stage sebagai member Playground juga, bener gak sih? Bener banget. Nah itu gimana tuh ceritanya? Itu jadi sebenarnya teman-teman aku, orang-orang Bandung ini udah punya kayak Playground ini sebelumnya, tapi namanya beda. Waktu itu Palu Goyang. Terus mereka tuh sebenarnya cowok-cowok doang. Cuman mereka pengen ngeluasin si targetnya, jadinya mereka nge-invite aku sama Andira untuk ikutan. Terus akhirnya kita latihan setiap minggu sekali, ngedance, nyanyi juga, buat setlistnya segala macam. Terus kemarin debut pertama di Subang. Terus aku seru sih karena itu rame-rame sama teman-teman, dan Playground sesuai dengan namanya kita emang have fun, main-main gitu. Tapi ya buat suasana seru aja untuk orang-orang yang uplifting aja ya. Uplifting. Cuma ada bedanya nggak sih kayak joining Zirius sama Playground? Of course beda. Bedanya gimana? Untuk aku yang selalu ngedance kalau di Zirius kayak nyanyi harus benar, ngedance harus benar ya. Itu tuh beda sama Playground, dimana yang kayak kita lebih have fun, lebih relax lah. Kayak ngedance juga nggak semua membernya bisa ngedance, jadi kita kayak cuman gerakan kecil-kecilan. Tapi kalau di Zirius tuh, wah lu harus bagus nih, kalau nggak, iya gitulah. Lebih serius ya. Gitu dong. Lebih kayak ada formnya, lebih harus ya. Jadi kan maksudnya seorang entertainer nih gitu, dancer terus ke musik juga sebagai musisi juga. Dan kebetulan sekarang punya pasangan juga yang entertainer juga, musisi juga. Gimana sih saling supportnya sama pasangan? So far aku selalu support dia, apapun hal yang dia lakuin tuh baik. Dia juga gitu sih. Dia nggak pernah nggak support aku, mau aku perform di mana, ngedance apa ya. Kita cuman kayak yaudah good luck ya. Dan kadang aku meskipun ya dia tuh manggung lagunya gitu-gitu terus, itu terus, tapi aku tuh selalu pengen nemenin karena seru aja kayak support dia dan kayak gitu bantu. Jadi aku suka ikut manggung kadang. Terus dia juga kadang suka nontonin aku perform. Cuman nggak sesering aku lihat dia karena dia kan lebih banyak ya, padat gitu jadwalnya. Jadi sama gitu ini ya, jadi suka sharing juga berarti ya. Benar. Ada nggak sih kayak tips yang dia sharing, kayak maksudnya sebagai entertainer kamu harus kayak gini gitu? So far kayaknya kita nggak ngomongin gitu. Nggak ngomong kayak gitu. Cuman kayak ya udah support aja, yang dimana kayak ya udah show your best, kasih fan service terbaik. Kayak always smile, always be nice, kayak gitu aja paling. Soalnya Okin lebih tua kan ya? Iya, lebih tua kan. Jadi maksudnya
pasti dia lebih ini nggak sih? Dia lebih berpengalaman memang, cuman sebenarnya bidangnya beda. Dia ngeband, kalau aku dance. Jadi kayak agak susah. Jadi cuman kayak ya udah support aja, lu nonton gue nonton lo, dan ya udah kita cari titik tengah di mana kayak you can do it, I can do it gitu loh. Kalian kalau misalnya ngobrol biasa emang bondingnya talking about apa nih? General aja sih. Sometimes ya about itu juga, kayak ada problem sama kerjaan dia, ada problem sama kerjaan aku, kita sharing, terus kita cari. Dan menurut aku dia mature banget buat kayak bantuin aku cari solusi itu. Kadang kayak, oh iya bener juga ya, gini. Ya aku banyak dapat insight lah dari dia, yang lebih berpengalaman. Dia berarti base-nya di Jakarta ya? Yeah. And you are in Bandung. Itu how does that work? You guys are long distance. Jadi aku sering ke Jakarta karena ada beberapa job di Jakarta juga. Jadi selagi ada kerjaan, kalau ada waktu free time, aku ketemu dia. Tapi since I live in Bandung, jadi aku kayak, tapi dia suka ke Bandung juga gitu loh. Kalau dia ada manggung di Bandung juga aku suka temenin segala macam. Jadi I think we both do it equally sih. Ganti-ganti. Iya, ganti-ganti aja. As long nggak sejauh kayak kamu dari Melbourne, Jakarta gitu kan susah. Lumayan ya 7 jam kalau itu ya. Kalian udah deket berapa lama ya berarti ya? Pacarannya udah 6 bulan so far. Oh, udah 6 bulan. Iya. Cuman apa the biggest lesson you learned from him? The biggest lesson I learned? Iya. Apa ya, mungkin this is the first time aku pacarin orang yang jauh lebih dewasa. Beda berapa? 6 tahun. Dan cara solving problemsnya, terus cara pembahasan apapun itu beda, dan kayak kadang aku harus nyesuaiin, kayaknya aku sama kehidupan dia juga aku harus nyesuaiin segala macam. Ya kayak gitu sih. Oh, I see. Love language kalian sama atau beda sih sebenarnya? Sama. Oh, sama. Quality time. Ya. Quality time and physical touch. Touch. Jadi maksudnya kalian harus ada waktu. Iya, he's pretty clingy, kayak harus, dia kayak nggak bisa maksimal ketemu tuh 2 hari nggak ketemu gitu. Kayak gitu clingy lah. Jadi makanya harus saling saling effort. Iya sih. Ya maksudnya emang support system tuh penting banget sih dalam kayak kemajuan kemajuan karir dan lain-lain. Iya. Ada next project nggak nih yang harus kita tungguin? Mungkin dari Zirius, mungkin doain aja bakal ada comeback dengan lagu baru dan koreo baru. Terus dari Playground juga pengen bikin lagu baru bareng-bareng segala macam. Ya. Apakah ada next project sama Okin? No. Anytime soon ya. So far belum, karena emang nggak match ya. Cuman mungkin siapa tahu, soalnya kemarin aku nonton di stage kan kayak dia perform and then you dance. Iya. Itu sebenarnya benar-benar kayak tiba-tiba banget, kayak udah ayo ikut ya sama teman-teman bandnya, ayo udah ikut aja. Ya ampun, jadi gue belajar 10 menit sebelum stage, dan itu iseng banget. Iya. Terus orang-orang kayak pada teriak-teriak suka, jadi kayak ya udah beberapa kali ikut aja. Oh iya. Maksudnya kan ini aku agak jadi pertanyaan juga ya. Maksudnya karena aku tipikal orangnya agak susah masuk circle sebenarnya, masuk kayak circle orang, apalagi yang umurnya beda jauh gitu. And then looking at you yang bisa maksudnya masuk ke circle your boyfriend yang maksudnya lebih dewasa, itu prosesnya gimana sih? Kalau aku orangnya super friendly, aku bisa masuk kemana aja. Jadi aku selalu kayak ada pembahasan lah sama orang-orang. Terus meskipun mereka dewasa, ya aku berusaha untuk blend in, adapt lah. Dan as long as they are good to me, menurut aku kayak ya udah aku jalanin aja gitu. Kecuali kayak mereka ngasih bad energy, itu pasti aku kayak distance myself ya. Cuman so far so good, dan mereka juga welcome. Jadi ya udah kita ngobrol-ngobrol as a normal person aja. Iya. And I think itu yang maksudnya one of the things yang dari awal aku kenal sama Ci juga, I think we all really like about you is that you're really friendly to everyone gitu loh. Okay, speaking about your experience in life ya, karena maksudnya I've known you since you were berapa ya? But since I was 14, so since you were 16 ya berarti ya. And then aku kayak ini juga aku baru tahu recently, malah bukan dari dulu gitu. I just kayak found out recently bahwa katanya Cici dari dulu tuh udah hidup mandiri since you were 15 malah. Yes, ya kan. Itu gimana sih ceritanya? Jadi kan my parents divorced, so I lived with my mom when I was 14 tuh my mom passed away. Terus aku cuma tinggal sama mbak dan supir aku, yang itu tuh yang ada dari mami aku cuma mereka. Terus ya udah dari situ
aku berusaha untuk kayak photoshoot, katalog baju untuk menafkahi diri aku sendiri. Jadi so far sama mami aku tuh, mami setelah meninggal tuh ada warisan lah ya, untuk ngebayar kayak listrik rumah, mbak aku, supir aku, dan sisanya tuh kayak untuk kayak gue mau beli skincare, makeup gitu kan, harus aku menafkahi diri aku sendiri ya. Dan ya udah di situ aku mulai cari-cari kerjaan, photoshoot, dan lumayan ada aja gitu kerjaan, meskipun nggak seberapa ya. Cuman ya aku terus bersyukur aja sama hal itu. Dan lama-lama aku masuk kayak ke dunia dance cover K-pop. Orang-orang makin suka, dan di situ kayak aku makin banyak nih, kayak followers makin naik segala macam, kerjaan makin ada dari brand untuk ngedance segala macam. Jadi kayak itu menguntungkan banget buat aku. Cuman yang susahnya itu karena aku anak tunggal juga, aku bener-bener tinggal sendiri doang. Ya gitu, cuman mau gimana lagi, ya kan? How did you get through it? Maksudnya ketika di umur semuda itu ya, di saat maksudnya anak-anak umur 15 pada umumnya tuh kan masih yang kayak main dan lain-lain. Jujur aku kayak dipaksa untuk dewasa sebelum umurnya, cuman ada di situ ada mbak aku sama bapak supir yang menguatkan aku juga. Jadi I actually didn't know gimana caranya aku bisa sampai di sini. Cuman aku selalu nggak pernah nyerah, aku nggak pernah patah semangat lah buat kayak ngejalanin hidup aku. Aku selalu kayak ya udah, aku tetap spread positivity dan ketawa-ketawa sama teman-teman aku, kayak distract myself about it. Dan ya intinya harus bersyukur sih, karena itu yang menguatkan kamu. Kalau misalnya kamu nggak bisa bersyukur, nggak bisa ngelihat hal kecil yang ada di depan mata yang bisa disyukurin, itu tuh iya pokoknya bersyukur tuh cara menguatkan kamu lah, intinya kayak gitu. Dan selalu rely on God, karena mau susah apapun pasti ada jalan. Karena I remember when you were younger, gak kelihatan kayak yang gitu kan? Iya, gak kelihatan kayak yang wah stres gimana, enggak gitu. Kayak you were just like ya udah ketawa-ketawa aja gitu. Jadi karena aku orangnya nggak suka orang tuh jadi sedih atau piti sama aku gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku orangnya juga suka bercanda, ya bercanda aja, have fun aja. Ada hal yang terlewatkan gak sih karena keadaan itu? Mungkin kayak dengan yang terlewatkan mungkin dengan sosok orang tua yang nggak ada saat aku misalnya menggapai sesuatu, ini itu yang terlewatkan banget kan sebenarnya. Itu kayak cukup sedih, cuman ya udah, this is life gitu. Dan aku udah sendiri, ya udah aku syukurin aja. Mereka juga pasti tahu dari jauh. Gitu. And I feel like from that situation juga you learn so much from it. Dan maksudnya bisa kerasa benefitnya juga di umur sekarang. Maksudnya you become maksudnya independent juga, and you can support yourself. Actually, jadi in some ways I can help people dimana kayak mereka mungkin struggle the same, yang lagi merasakan itu, dan kayak I know how to deal with it. Jadi aku kayak ngasih tau mereka kayak gini. Maybe you can be one of their heroes. One of kayak their inspirational stories lah ya. Ada nggak sih kayak momen tersulit yang dialamin gitu? Pernah aku kayak, jadi ini about financial problem ya. Jadi kan aku tuh benar-benar udah nggak dapet uang lagi dari duit lah ya, dari papa, dari orang tua segala macam. Jadi kayak ya aku sendiri, terus ada momen dimana kayak aku tuh nggak ada kerjaan, terus ya susah lah dapet uang, dan aku tuh harus misalnya bayar listrik rumah, aku harus bayar bapak. Cuman yang untungnya mungkin kayak mereka itu seakan-akan malaikat untuk aku tuh pernah kayak, sorry ya mbak, belum ada uangnya nih buat bayar mbak, buat bayar gaji bapak segala macam, kayak paling 2 bulan atau 3 bulan lagi. Terus mereka tuh tulus banget loh, mereka yang kayak ya udah nggak apa-apa, kita mah sayang sama kamu, kita kerja di sini bukan untuk duit, tapi emang mbak udah janji mau jagain Egin ke mami kayak gitu. Jadi ya mungkin itu kayak lowest point banget. Jadi aduh gimana ya. Terus akhirnya tahun 2021 pun rumah aku dijual, dan akhirnya aku harus pisah sama mereka. Dan itu sedih banget sih. Iya pasti. Orang-orang yang nemenin aku dari kecil soalnya. Sampai sekarang masih keep in touch kah sama? Masih keep in touch banget. Tadi aja baru chat sama mbak. Oh iya. Masih suka video call dia, kalau misalnya ada kerjaan di Bandung pun suka nyamperin aku. Oh sedekat itu jadinya ya. Gimana tanggapan mereka, si mbak dan supir kamu ngelihat kamu sekarang? Mungkin mereka sebenarnya proud ya, cuman mereka selalu kayak mbak bangga sama Egin, mbak sayang sama Egin.
yuk kapan beli rumah lagi kayak biar Mbak bisa kerja lagi gitu sama Egin. Mbak pengen jagain kalau Egin punya anak segala macam. Terus kayak iya, jadi itu jadi yang salah satu yang memotivasi aku untuk kayak ayo bisa yuk kayak gitu. So far kayak gitu sih. Iya, very supportive ya mereka very supportive. Even until now. Iya. Berarti waktu itu uang sekolah juga uang sekolah aku masukin dari, jadi mami aku kan nikah lagi sama papi tiri, ada papi tiri. Terus jadi dia sempat kayak bantulah, cuman cuma beberapa bulan setelah mami aku meninggal dia tuh ketemu sama pasangan baru, jadi punya keluarga baru dan udah cuman sementara aja gitu. Terus ya udah sisanya aku bayar sendiri. Dan ya mungkin ada kayak dari keluarga oma ada yang kayak ngasih seberapa lah, tapi nggak yang gimana. Dan dari warisan mami juga aku ada masukin dari situ. Ngatur sendiri. Iya, hal-hal yang pentingnya, dan mbak aku yang ngebantuin sih waktu itu. Kayak aku kalau misalnya ada uang, aku juga percaya sama dia, aku transferin ke dia yang kayak bantu. Ini uang kamu sisa segini, uang kamu gini, ini mau buat ini, Gian mau beli sayur apa kayak gitu-gitu. Siapa orang-orang yang paling berjasa di masa-masa itu? Menurut aku mbak aku, supir, terus oma aku, sama tante aku sih. Gitu. Mereka yang selalu ada untuk kayak support aku sih sebenarnya. Tapi mostly myself. Yourself ya? For being so strong. Iya, exactly. Pengalaman itu semua, in your opinion, membentuk kamu jadi sosok yang seperti apa sih? Membentuk aku jadi orang yang lebih dewasa ya. Terus aku tuh jadi lebih bisa menghargai hal-hal kecil gitu. Misalnya kayak ada problem apa, aku tuh nggak bisa ngeluh karena aku pernah ada di posisi dimana my lowest point lah ya. Ini mas sebenarnya nggak seberapa, dan ketika aku bisa ngelihat aku bisa ngejalanin itu, ya aku bersyukur dong untuk apa yang aku punya sekarang. Jadi aku membuat diri aku untuk jadi nggak boleh ngeluh terus-terusan, karena banyak yang harus disyukurin dan kita bisa jalanin itu aja gitu. If you can talk to your past self, apa yang mau diomongin sama Egin di masa lalu? I'm very proud of you. You are fucking strong. Keren banget ya. Round of applause for your past self. Karena emang apa ya, kalau secara psychologically speaking, it's not easy ya buat especially during that age, karena emang di umur-umur segitu yang kita butuhkan kan sebenarnya bukan survival yang kita besok bakalan can we memenuhi itu gitu loh. Tapi kita harusnya memikirkannya yang kayak do we have friends? Are we accepted in a group gitu loh. Jadi makanya it's really hard karena seharusnya bukan concern itu yang jadi pemikiran kita gitu. Padahal itu concern yang sangat sangat dasar gitu, sangat physiological dan sangat berhubungan dengan safety gitu. Jadi makanya yang aku bilang tadi, aku sangat salut karena when I kayak hang out with you during that time, nggak kelihatan kayak maksudnya sosok struggle itu nggak kelihatan gitu. Kelihatannya fake it. Iya, kelihatannya malah kayak sisi yang nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. And maksudnya I'm so proud of you for kayak getting through all of that. Even though during that time aku mungkin gak yang maksudnya reach out to you juga gitu, and I'm so sorry. I'm so proud of you, dan maksudnya for how far you've come juga, dan udah sampai di titik ini sekarang. Dan I'm so excited to see kayak your journey in the next years. Dan semoga semua yang dicita-citakan bisa segera tercapai. All the best for you. I'm so proud of you too. Kayak dari kecil sampai sekarang masih terus-terusan mencari karir, menggapai karir kamu. Keren, inspiratif banget. Thank you so much Chi for coming. Jangan bosan-bosan. We should hang out sih. Harus banget hang out. Apalagi kalau di Jakarta. Harus banget. Please, harus banget. Thank you so much. Thank you so much semuanya udah nonton Safe Space Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira mau konten kayak apa lagi. I'll see you guys next time. Bye.